Struktur teks editorial. Yang pertama, perkenalan isu merupakan bagian pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya memperkenalkan isu atau permasalahan yang dibahas dalam bagian berikutnya. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang terdiri dari argumen 1, argumen 2, dan seterusnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi penutup berupa pernyataan dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Adapun karakteristik umum teks editorial. Yang pertama, berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. Yang kedua, berisi pendapat redaksi terhadap peristiwa yang menjadi sorotan, baik berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran. Ketiga, terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan, mungkin juga berupa simpulan dan jumlah saran. Sekarang, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawabannya. Contohnya, benarkah pemerintah tidak tahu atau tidak diberitahu mengenai rencana Pertamina menaikkan harga LPG? Menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khalayak untuk mencerna. Contoh kata-kata populer adalah terkaget-kaget, pencitraan, dan menegarai. Yang ketiga, menggunakan kata ganti. Petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lain yang menjadi fokus ulasan. Banyak menggunakan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu. Contoh, masyarakat sebagai konsumen menjadi terkaget-kaget karena kenaikan tanpa didahului sosialisasi. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Selamat mendengarkan. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Berikutnya, struktur teks editorial. Pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Ketiga, penegasan. Penegasan dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Berikutnya, karakteristik umum editorial yaitu: pertama, berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. Kedua, berisi pendapat redaksi tentang peristiwa yang menjadi sorotannya itu, baik berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran-saran. Ketiga, terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan, mungkin juga berupa simpulan dan sejumlah saran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang menganalisis kaidah kebahasaan teks editorial. Berikut ciri-ciri dari bahasa jurnalistik teks editorial. Pertama, penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dimaksudkan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut.
Kedua, menggunakan kata-kata populer sehingga mudah bagi khayalak untuk mencernanya. Tujuannya agar pembaca tetap merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dipenuhi dengan tanggapan yang kritis. Ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Keempat, banyaknya penggunaan konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, sebab, oleh sebab itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Di dalam struktur teks editorial meliputi 3 bagian. Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, penyampaian argumen atau pendapat. Yang ketiga adalah penegasan. Pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan pada teks editorial yang fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas di bagian berikutnya pada teks. Yang kedua yaitu penyampaian pendapat atau argumen. Bagian ini merupakan bagian pembahasan mengenai tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan. Penegasan pada teks editorial merupakan bagian penutup. Penegasan ini bisa berupa simpulan, saran, maupun rekomendasi. Di dalam teks editorial juga terdapat karakteristik yang perlu diketahui. Yang pertama, berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. Yang kedua, berisi pendapat redaksi terhadap peristiwa yang menjadi sorotan, baik berupa kritik, penilaian, harapan, maupun saran-saran. Yang ketiga, terkandung solusi redaksi yang bersangkutan terhadap suatu peristiwa atau permasalahan, baik berupa simpulan maupun sejumlah saran. Kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan teks editorial yang pertama yaitu penggunaan kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Yang kedua yaitu menggunakan kata-kata populer. Tujuannya agar pembaca merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius dengan tanggapan yang kritis. Ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada tempat, waktu, peristiwa, ataupun hal yang menjadi fokus ulasan. Dan yang keempat, banyak penggunaan konjungsi kausalitas. Contohnya seperti karena, sebab, oleh sebab itu, oleh karena itu, dan masih banyak lagi.